Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, masih bersama saya Pastor Glenn Latuheru dan masih dalam program Bible and Coffee. Terlebih dahulu kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, dan kita percaya di sepanjang hari ini tangan Tuhan yang akan menuntun kita, mengarahkan dan membimbing kita masuk dalam rencana-rencana Tuhan. Kita cari Allah, kita cari kebenarannya, maka firman-Nya akan memberikan kita kekuatan di sepanjang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami berterima kasih karena hari ini kami masih boleh menikmati kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, dan biarlah di pagi hari ini kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu diberkatilah orang yang terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Diberkatilah setiap kami yang terlebih dahulu mementingkan kerajaan sorga dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, bicara bagi masing-masing kami sehingga kami mengerti akan firman Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Alkitab bilang begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Barang siapa yang mau dipercayakan kepada Tuhan suatu hal yang besar, ia harus melangkah terlebih dahulu dalam hal-hal yang kecil. Namun sayangnya seringkali dari kita lebih fokus atau lebih concern ketika kita dipercayakan hal-hal yang besar. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang kecil, ya kan? Kesetiaan terhadap sesuatu yang kecil akan melahirkan kepercayaan yang besar yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Ya kan, siapa Daud? Daud dipercayakan 2-3 ekor domba dari kawanan domba dari milik ayahnya. Namun Daud setia, sehingga Daud dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin atas bangsa Israel pada saat itu. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, demikian pula setiap kita. Hari ini kita diingatkan, kalau kita belajar untuk setia terhadap perkara-perkara kecil, kalau kita belajar untuk setia terhadap perkara-perkara yang mungkin kita pandang ini mah biasa-biasa saja, saudaraku, Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap kesetiaan saudara dan saya. Kalau dilihatnya kita setia, kalau dilihatnya kita taat, kalau dilihatnya kita bertanggung jawab, maka Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Alkitab mengingatkan buat setiap kita pagi hari ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Saya teringat akan kisah seorang yang dipercayai talenta yang diberikan kepada Tuhan, 1 talenta, iya kan? Ada yang 5, ada yang 2, namun ada yang 1. Bukan soal berapa banyak talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Namun apakah kita mau bertanggung jawab buat setiap talenta yang Tuhan percayakan? Apa talentamu hari ini? Mungkin saudara bilang, tapi talenta saya tidak sebanyak dengan talenta dia, pendeta. It's okay. Kalau engkau setia terhadap perkara-perkara kecil, kalau engkau setia terhadap talentamu yang sedikit itu, kalau Tuhan percayakan, terima itu dengan sukacita. Toh kita juga mendapat bagian dalam hal-hal yang kecil. Amin. Karena itu saya pelajari begini saudaraku, kenapa kita harus setia terhadap perkara-perkara kecil? Yang pertama saya pelajari, karena sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Semua yang besar selalu dimulai dari hal-hal yang sepele. Demikian pula sebaliknya, kejatuhan-kejatuhan besar dimulai dari kejatuhan-kejatuhan kecil. Tidak ada batu yang besar yang membuat engkau jatuh, karena batu yang besar hanya akan menghalangi pandanganmu. Namun seringkali batu yang kecil yang membuat kita tergelincir. Itu yang saya bilang, seringkali perkara-perkara kecil yang membuat kita jatuh. Perkara-perkara yang kita pikir, ya gak apa-apa lah, tipu-tipu dikit lah, ya gak apa-apa lah, bohong-bohong sedikit. Justru dari hal-hal seperti itu saudaraku, kita sudah mulai jatuh di hadapan Tuhan. Perkara-perkara kecil yang mungkin kita pikir, gak apa-apalah, biasa aja, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi saya pelajari kenapa kita harus setia terhadap perkara-perkara kecil, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Yang pertama, karena hal-hal besar selalu dimulai dari yang kecil. Ingat,
Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia mau setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, saya pelajari kenapa kita harus setia terhadap perkara-perkara kecil. Karena Tuhan melihat keseriusan dan kesungguhan kita. Iya kan? Kalau kita kerjakan perkara-perkara kecil, hal-hal yang biasa, yang mungkin dipandang orang, ya ini mah gak ada apa-apanya. Tapi kalau kita telaten, kalau kita serius, saudara dikasih dalam Tuhan, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Ada satu kali ada seseorang yang hanya jualan singkong di pasar. Dia nggak punya dagangan apa-apa, namun dia hanya concern singkong. Orang-orang mungkin berpandangan, lu jualan singkong aja kapan mau maju lu. Saudara dikasih dalam Tuhan, tidak lama setelah itu, akhirnya dia mulai mengaktifkan apa yang dia percayakan, apa yang dia punya pada saat itu. Kalau dia berpikir, kalau saya punya singkong, maka singkong ini bisa dibuat menjadi getuk, singkong ini bisa dibuat menjadi makanan-makanan lain yang berbahan dasar singkong. Tapi ketika dia setia, singkong, sekalipun singkong, maka dia bisa keliling dunia karena singkong, saudara dikasih dalam Tuhan. Bukan soal seberapa banyak talentamu, bukan soal seberapa besar yang engkau miliki, namun apakah engkau mau belajar setia dari perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan melihat keseriusan dan kesungguh-sungguhan hati dan hidup kita. Dan yang ketiga, saya pelajari kenapa kita harus setia terhadap perkara-perkara kecil. Karena terkadang pengalaman dalam perkara kecil mengajarkan kita menjadi pribadi yang hebat dalam mengerjakan perkara-perkara yang besar. Iya, semua dimulai dari yang kecil, dilatih ya kan. Pertama, seseorang push up 5 kali sehari. Mungkin orang yang biasa push up bilang kecil 5 kali. Dulu orang yang bilang kecil 5 kali, dia pun memulainya mungkin 2-3 kali sehari. Tapi karena terus menerus dilakukan, step by step dilakukan, makanya dia akhirnya bisa melakukan sesuatu yang besar. Dia lari pertama cuma 1 kilo, tapi lama-kelamaan 1 kilometer terlalu pendek, terlalu mudah buat dia kerjakan. Dia mulai lari 2, 3, 4, sampai 5 kilometer, anggap pandang enteng, sudah dikasih dalam Tuhan. Ini yang saya bilang, kenapa kita harus concern dari perkara-perkara kecil? Karena seringkali pengalaman dalam perkara-perkara kecil mengajarkan kepada setiap kita untuk bisa mantap, bisa hebat, bisa luar biasa ketika kita mengerjakan perkara-perkara besar. Karena itu pagi hari ini, biar kita belajar setia untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sekalipun kecil, sekalipun mungkin di pandangan orang itu tidak seberapa, tapi belajar setia. Belajar lakukan apa yang kau bisa kerjakan. Jangan banding-bandingkan perkaramu dengan perkara orang. Jangan banding-bandingkan talentamu dengan talenta orang. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan diri orang lain. Kau sudah berharga dari apapun juga yang kau punya. Karena itu belajar menerima dirimu dan belajar mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Sekalipun itu tidak sebanding dengan apa yang orang lain miliki, tapi belajar setia. Maka dengan kesetiaan perkara-perkara kecil, engkau akan melihat bagaimana Tuhan bukakan jalan dalam perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini kami belajar untuk setia terhadap perkara-perkara kecil. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, sehingga pada akhirnya kami mulai hari ini belajar untuk tetap taat, tetap setia terhadap segala sesuatu yang mungkin kami pandang tidak seberapa, kami pandang kecil. Karena itu kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk setia terhadap perkara-perkara kecil, sehingga ketika Tuhan percayakan kepada kami perkara-perkara yang besar, kami cakap menanggung setiap perkara tersebut. Terima kasih Bapak, berkati teman-teman Bible and Coffee yang menyaksikan siaran pagi hari ini. Biar mereka tetap kuat, biar mereka tetap setia terhadap perkara-perkara kecil. Maka Tuhan yang akan membukakan setiap pintu untuk mempercayakan kepada setiap kami perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tetap setia dalam perkara-perkara kecil.